boleh tahu Mas Sunu, apa sih yang membuat Mas Sunu resah sehingga cukup aktif itu menyuarakan tentang pentingnya literasi keuangan? Oke, apa ya? Satu karena saya dulu tumbuh di lingkungan tidak memperkenalkan financial planning atau financial management secara proper gitu. Jadi keluarga saya itu sama seperti keluarga-keluarga PNS lain ya, tradisional, Mbak Zaki. Bapak saya PNS, ibu ibu rumah tangga dan nggak ada pendidikan finansial itu di keluarga kita. Jadi em, padahal itu penting ya kalau kita lihat dari kacamata zaman sekarang yang nilai uang itu juga terus turun gitu ya. Nanti kita akan ngobrol tentang itu. Dan zaman sekarang orang susah cari rumah, beli rumah, generasi milenial banyak yang ngeluh ya kan. Dosen muda yang baru pulang dari luar negeri pertanyaannya dengan gaji sekian saya bisa beli rumah berapa tahun lagi. Hmm. Gitu. Itu salah satu pertanyaan yang menurut saya eh, ya itu harus kita jawab gitu dengan ilmu juga gitu. Jadi tidak sekedar mengeluh tapi what can we do to improve our life gitu kan. Gimana cara kita mengimprove kehidupan kita dan tidak sekedar uh, blaming others gitu ya. Jadi tidak sekedar menyalahkan keadaan tapi kita sendiri udah bisa ngapain nih. Jadi jadi kegelisahan saya melihat ya kayaknya kita perlu lebih terbuka tentang uang ya. Kalau di Australia atau di negara-negara barat mungkin itu sesuatu yang it's common topics for discussion, tapi kalau di Indonesia kayaknya tabu banget gitu. Ngomongin gaji, jangan ngomongin gaji lo tabu. Pokoknya yang ikhlas gitu ya. Eh, dan seterusnya lah. Tapi kita harus harus mengubah cara pandang itu. Kenapa? Karena kalau kita nggak belajar tentang itu ya kita akan menyesal gitu ya suatu saat. Dan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan mengetahui ilmu finansial tadi dan ujungnya sebenarnya ke keluarga kita juga. Nanti saya akan cerita deh. Kalau kita ngerti cara ngelola uang, kita akan lebih banyak punya waktu untuk keluarga gitu. Itu sih Mbak Zaki, saya kira motivasi utamanya seperti Menarik. itu. Saya menggarisbawahi Mas Sunu kalau punya banyak uang bisa tadi ya lebih banyak waktu untuk keluarga. Karena kan bayangan Hmm, pertama nih waktu mau ngobrolin finansial kita jadi wah kalau aku harus nambah pendapatan berarti ya, akan nambah pekerjaan, akan nambah ya, susah waktunya. Nah, Mas Sunu em, dulu, tahan dulu nanti kita ya, baginya nanti. ya, ya. Siap, siap. Terima kasih Mas Sunu sudah berkenan untuk sharing-sharing di sini. Nah, teman-teman saya akan ngobrol dulu dengan Pak Andi dan Mas Sunu. Kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, itu silakan nanti di kolom chat. Dan kalau pas kita ngobrol, teman-teman kayak komen-komen di situ juga boleh gitu ya. Mbak Dina nggak ada larangan kan ya Mbak Dina biar terbuka. Oh, Tetap tentu tidak. iya, jadi soalnya kadang komennya teman-teman tuh lucu-lucu gitu, jadi seneng aja bacanya. Ini kayak tadi yang Mas Sunu bilang, lebih ikhlas ini udah ada Mas yang jawab, mungkin lebih berkah nih dosennya. Jadi level gaji berkorelasi negatif dengan keberkahan, seolah-olah jadi begitu ya, gajinya Iya, keberkahan tinggi. Oke, nanti kita akan ngobrol soal itu. Nah, saya pengen ke Pak Andi dulu. Eh, kita langsung ini Pak, buka-bukaan gitu ya. Orang pada bilang dosen tuh gajinya kecil. Hmm. Kemarin satu teman saya sempat bilang nih pas lihat poster ini Pak Andi, kalau dosen UGM nggak relate Zak gitu. Contoh Hmm. dong dosen swasta yang univnya kecil, kalau UGM mah segimanapun sejahtera. Pandangan Pak Andi terkait dosen secara umum dan mungkin dosen di kampus Ya, yang besar kayak UGM. terima kasih. Sebelum itu boleh saya bikin disclaimer dulu ya. Kita Siap. malam ini, saya tadi mengutip apa yang disampaikan Mas Kuno, adalah dalam rangka secara jujur dan serius belajar gitu. Sehingga memang kami akan jujur gitu. Saya kira Mas Kuno dan saya akan jujur. Apapun yang kita bicarakan soal uang malam ini, itu adalah dalam rangka membagikan kebenaran gitu Mas Unu ya. Karena kita tahu di Indonesia Ya, ya, kadang-kadang kita merasa uang itu sensitif atau uang ya, itu dikaitkan dengan flexing kalau anak sekarang bilang ya. kesombongan segala macam. Saya harus mengajak teman-teman ini mengingatkan, tapi saya kira sama semangatnya. Kita tidak sedang melakukan itu sama sekali. Jadi kita sedang betul-betul ingin menggali hal yang benar gitu, hal saya kira gitu ya. Nah, terkait dengan
Ngomong-ngomong kalau online ini yang saya suka nih karena ada suara-suara yang menghibur gitu ya di belakang. Ada yang bilang paket gitu biasanya tuh. Eh, Kalau bicara soal jumlah, nah karena saya adalah PNS, teman-teman bisa googling tentu saja. Atau bisa cari tahu yang formal berapa gaji dosen yang PNS itu. Gitu ya, itu akan standar. Saya golongan sekarang itu 3D. Nah, saya langsung aja kasih tahu. Kemudian gajinya berapa tentu itu standar. Kisarannya adalah 4 juta sekian ya kalau tidak salah. Nah, lalu mungkin orang ingin tahu juga kan gitu. Apakah itu sejahtera tidak sejahtera? Yang paling aman saya akan bilang, oh itu kan tergantung kita mengaturnya, bersyukur apa enggak. Tapi saya tidak akan jawab itu hari ini, karena itu terlalu normatif. Jadi itu satu. Kedua, kita punya yang namanya sertifikasi ya, Mas Sunu ya. Jadi kalau udah certified, kita akan mendapatkan gaji dengan jumlah tertentu lagi, gitu ya. Dan kalau di UGM itu ada nanti memang, kalau di UGM namanya insentif berbasis kinerja, IBK. Yang kita dapatnya itu ya tiap 6 bulan, tidak tiap bulan gitu ya. Nah, artinya begini, kalau kita bicara soal jumlah, memang itu clear jumlahnya ada gitu ya. Mungkin secara nominal saya tidak akan sebutkan karena tadi sudah ada range-nya. Jadi kalau misalnya dibilang dosen UGM nggak relate dengan situasi apa namanya gaji kecil atau gaji PNS atau gaji standar itu, sebenarnya mirip saja kok gitu. Mirip saja kalau boleh saya bilang antara apa yang didapatkan dosen UGM itu dengan yang lain. Nah, memang harus saya akui juga di UGM sendiri itu memang ada perbedaan antara fakultas gitu. Jadi ini tergantung dari, kalau saya bisa mengatakan kalau dalam bahasa sederhananya itu ada fakultas yang lebih kaya, boleh saya bilang gitu ya. Ada fakultas yang mungkin berbeda keuangannya. Ini contoh sederhananya begini. Elektro seperti Mas Unu misalnya, itu mahasiswa S2, S3-nya lebih banyak dibandingkan di teknik geodesi geomatika seperti saya misalnya. Nah, teman-teman harus clear memahami bahwa S2, S3 itu memang UKT-nya lebih tinggi secara umum. Jadi income yang ada ke elektro dalam hal ini tentu lebih besar dibandingkan ke geomatika. Itu saya kira sangat logis. Kemudian dari situlah bagaimana fakultas atau departemen itu memanage itu. Kemudian untuk mendistribusikan itu menjadi bentuk-bentuk kesejahteraan dengan tentu saja bentuk-bentuk yang legal, bentuk-bentuk yang wajar kan gitu ya. Tapi dari income yang lebih tinggi tadi, tentu kita bisa bayangkan akan ada distribusi kesejahteraan yang berbeda juga, lebih tinggi di tempat lain dibandingkan di satu tempat yang lain. Tentu ada juga yang mungkin lebih rendah lagi kalau boleh saya bilang gitu ya, karena ada misalnya fakultas yang tidak memiliki program-program seperti S2, S3 yang banyak mahasiswanya. Jadi itulah yang membedakan kemudian. Nah, artinya begini, di UGM sendiri gitu, di UGM sendiri itu bisa kita katakan secara terbuka bahwa kesejahteraan yang ada itu bisa berbeda juga. Gitu ya. Nah, artinya akan ada nanti dosen di UGM dengan prodi tertentu segala macam itu mungkin memang tidak menikmati kesejahteraan yang sama dengan prodi lainnya gitu ya. Saya tidak akan sebut angka-angkanya di sini tapi kisarannya kira-kira seperti itu. Gitu Zaki. Tapi kalau saya ditanya cukup nggak cukupnya, ini tentu harus lebih panjang lagi obrolannya. Dari mana sih misalnya income dosen sumber yang lain gitu? Apakah memang dosen itu stick kepada yang tadi yang saya sebutkan atau dia mendapatkan pendapatan dari sumber yang lain? Itu nanti obrolan berikutnya saya kira. Thank you Zaki. Oke, terima kasih Pak Andi. Jadi sangat tergantung selain pada tadi ya status, golongan dan sebagainya juga kebijakan dari kampus itu. At the end itu juga kampus itu sebuah bisnis, ya nggak Pak Andi? Maksudnya bisnis itu kan bukan sesuatu yang buruk ya dalam tanda kutip. Maksudnya ketika dia menjalankan program kayak tadi S2, S3 mahasiswanya lebih banyak, ya pasti profitnya lebih banyak gitu. Kita jadi melihat itu dari sisi logisnya sebuah bisnis gitu ya Pak Andi. Terima kasih.